Tantangannya tuh ada ketika traffic-nya tinggi. Nah, sedangkan, AI sendiri itu tuh ngebantu kami dalam memilah prioritas. Tantangan apa sih yang sering muncul dengan perubahan sistem kita ini? Oke, tadi kita udah bahas lagi agak flashback dikit ya. Tadi kita udah bahas soal tech integrations juga. Dan juga kan tadi udah ada human touch-nya dulu di awal. Betul. Nah, sekarang nih gimana cara nyambungin keduanya? Jadi kayak antara si human-nya sama teknologi kita gabungkan nih. Nah, tadi kan kita kalau udah bahas soal beauty dan industry, pastinya kita emang pengen cari gimana sih komunikasi yang lebih relevan gitu kan ya. Tech seperti apa yang bisa supporting ini semua. Nah, gimana caranya si AI atau misalkan tech apapun yang kita pakai sistemnya bisa nge-support needs untuk komunikasi kita. Nah, masuk lagi nih ke bagian berikutnya. Nah, sebenarnya kan kalau misalkan tadi teknologi telekomunikasi atau chat AI sendiri pasti akan mempengaruhi ya cara kita berinteraksi dengan pelanggan. Beda dong dengan cara dulu gitu ya, mungkin yang agak lebih konvensional atau lebih analog. Nah, ini tuh apa sih pengaruhnya kalau dengan tim RH menurut Mbak Dana? Oke, kalau, di era sendiri ya, telekonsultasi dan AI itu tuh bikin, komunikasi kita jadi lebih cepat, kemudian terukur, tapi tetap relevan gitu ya. Nah, telekonsultasi ini kan, dia, ngebantu nih consumer untuk tetap bisa dapat arahan, tetap bisa dapat rekomendasi dari dokter tanpa harus ketemu langsung ya di klinik gitu. Bisa secara online aja, tatap muka gitu kan, kayak video call misalnya, kayak gitu. Nah, sedangkan, AI sendiri itu tuh ngebantu kami dalam memilah prioritas, kemudian, untuk memberikan rekomendasi awal gitu kan, terus menampilkan historinya customer kayak gitu. Nah, tapi Mbak Puspa, kami tuh nggak menyerahkan semuanya ke AI ya, Iya, pasti karena, AI itu jadi pendukung ya, bukan pengganti, human touch, Oke. gitu. Tadi ya kayak ketakutan orang banyak ya sebenarnya kayak zaman sekarang kayak kan AI makin berkembang. Kayak apakah ntar AI emang menggantikan semua work role kan nggak mungkin juga dong. Iya, karena kan Kayak di belakang pasti AI ada orangnya ada gitu. orangnya di belakang gitu kan. Iya. Dan apalagi kalau memang bentuknya service gitu kan. Kita memang service ya pasti akan ada orangnya. Tapi Betul. AI memang membantu untuk bisa kita ya datanya centralized, Iya. datanya lebih terstruktur. Betul. Dan kita pun adalah backup untuk ya bisa kita jadikan reference gitu kan. Nah, tadi juga disebutin juga kalau misalkan memang kita dengan telekonsultasi bentuk AI kita lebih cepat, terukur dan relevan juga. Iya, Nah, betul. kalau misalkan tadi sebenarnya dari Mbak Dana sempat bilang ya kalau ya AI pasti nggak mungkin gantiin dong Iya. manusianya. Sebenarnya menurut Mbak Dana sendiri gimana sih korelasi antara si AI ini sendiri sama empati tatap muka? Apakah bisa digantikan atau enggak nih? Oke, kalau saya sih percaya ya kalau komunikasi digital, sama empati itu, saling melengkapi ya, Mbak Puspa. Jadi kalau digital itu kan membuat, conversation tuh jadi lebih cepat ya kan, lebih mudah diakses gitu ya. Tapi kalau empati sendiri kan itu adalah hal yang cuma bisa dirasakan saat berinteraksi dengan manusia gitu kan ya. Nah, tantangannya adalah gimana kita bisa menghadirkan rasa empati itu di ruang digital gitu. Nah, biasa tuh kita, pilih nih bahasa-bahasa yang ramah kayak gitu. Nah, kemudian kita juga mendengarkan secara aktif dan kita tetap, merespon customer tuh secara personal gitu, supaya tetap ada empatinya. Ada empati yang tetap ya bisa dirasakan. Betul. Tapi sebenarnya kan RH juga ada itu ya, ada bisa chat, kayak konsultasi online, berarti emang video call juga ya bentuknya? Iya, kalau konsultasi online-nya tuh bisa pilih sih, bisa chat, bisa video call dengan dokter. Jadi langsung ya. Tadi Iya. kayak kita gimana caranya bisa menyelipkan si empati itu di tengah era digital gitu kan. Betul. Oke. Nah, tadi juga kan dari Mbak Dana sempat bilang kalau misalkan untuk AI sendiri ini tuh kita membantu prioritaskan. Cara kita prioritas dari jawabannya kah? Atau mungkin dari data kita sendiri gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dalam komunikasi telepon nih, mungkin yang udah cukup familiar juga kan kita ada istilahnya IVR. Jadi interactive voice response yang kayak kalau misalkan orang klik satu akan terhubung dengan mana gitu ya. Nah, kalau dengan RH sendiri, sebenarnya sebelum pakai IVR,
Itu sebelumnya gimana Kak untuk membagi prioritasnya? Oke, Mhm. kalau sebelum ada IVR Mhm. tentunya manual ya. Mhm. Jadi, incoming call tuh dikelola sama agent Mhm. gitu kan. Nah, tantangannya tuh ada ketika traffic-nya tinggi, kemudian panggilannya numpuk nih, kemudian, call-nya tuh harus di-routing ke agent gitu kan. Nah, pada saat itu kan, pasti customer tuh akan di-hold dengan waktu yang cukup lama ya. Mhm. Nah, tentunya tuh karena udah, membuat customer menunggu ya kan, itu pasti akan menurunkan, kepuasan pelanggan sih pastinya. Impact-nya pasti ke situ. Pasti langsung kepuasan lagi ya pastinya. Iya. Soalnya tadi sih kalau misalkan ya emang bentuk konvensional call, kan orang ya semua load masuk ke satu bagian ya. Kayak kita nggak bisa ngemisah-misahin. Sekarang kan tadi udah ada pengelompokannya sendiri, itu dari Iya, agensinya atau dari expertise mereka apa. Apakah ada yang fokus ya handle complaints atau iya. fokus handle inquiries, Appointment, iya. appointments gitu kan. Jadi ya dari agensinya pun ya nggak pusing ya, semua kecampur datanya gitu kan, enggak. Dan dari call sendiri pun pasti akan langsung diarahkan lebih efektif juga. Jadi customer pun nggak harus ngejelasin dari awal. Paling nggak Iya, kita tahu nih kalau di-handle oleh si A, berarti ini pasti ngebahas soal ini gitu iya, ya. gitu. Oke. Nah, tapi tadi sebenarnya ya semua improvements pasti kita coba jalankan ya, karena kan Iya. kita tujuannya pengen ya experience dari customer pun akan semakin bagus. Tapi sebenarnya tantangan apa sih yang sering muncul dengan perubahan sistem kita ini? Oke, kalau tantangan Mhm. di apa namanya, sebelumnya ya, Mhm. itu ketika kita harus sampling kan kita tetap harus sampling ya untuk Mhm. tahu kualitas, percakapannya agent ya. Nah, itu tuh kita harus dengerin record-nya satu persatu gitu kan, itu cukup wasting time ya Mbak Puspa ya, Mhm. gitu. Nah, kemudian tantangan lainnya itu pada waktu kami belum bisa grouping agent, Mhm. yang tadi sempat aku mention ya. Iya. Jadi kita belum bisa grouping agent, Mhm. kemudian incoming call-nya ya udah routing ke all agent Iya. gitu. Jadi agent handle interaction nih semua. Mhm. Jadi fokusnya banyak, terpecah-pecah, kadang jadi nggak bisa maksimal nih gitu. Beda kan kalau kita udah bisa grouping agent, ya udah mereka fokus di layanannya mereka aja Mhm. gitu. Nah, selain itu, apa namanya, tantangannya adalah, fitur yang masih terbatas sih, gitu. Oke. Nah, kalau sekarang kan kita udah bisa nih transfer call, Ya. ya dulu tuh belum ada, Betul gitu. Ya betul. jadi itu sih tantangan-tantangan yang, Heeh. kita alamin sih so far. Jadi kayak emang ya along the way pasti ada improvements juga, tapi Iya. ya tantangannya pun tadi kita harus ya tackle as it comes, ya karena ya kadang emang gimana pun juga hal-hal kayak gini lah jadi kan Iya. pembelajaran buat kita juga ya, Iya. sebagai dari team leads, dari mbak dananya atau orang-orang yang emang kerja di beauty industries. Betul. Nah tadi juga kan kita sebenarnya pakai IVR. Memang IVR tuh bentuknya ya bisa nge-simplify si call routing. Jadi kayak kalau call datang kita bisa langsung arahkan ke agent A, agent B, agent C tergantung Iya. expertise mereka. Iya. Tapi dari sisi customers mungkin juga nih mereka ngerasa ini kayak kok kurang personal, kayak agak repetitif juga gitu. Ini kok belum apa-apa langsung ditanyanya mau kemana gitu kan. Padahal aku mungkin mau nanya semuanya gitu kan. Bisa aja kayak gitu kan. Nah kalau dari tim LH dan dari Badana sendiri, sebenarnya gimana sih cara mengintegrasikan biar si IVR ini selain efektif, tapi dia juga masih bisa kayak personal approach-nya tetap ada. Oke. Mungkin dari alurnya kah? Apakah dari sound-nya? Itu gimana tuh, Mbak? Oke, kalau, IVR kan emang otomatis ya, Mhm. kayak robotik banget gitu Iya. ya. Iya. Nah, kalau dibuatnya teksnya kaku, itu tetap akan terasa dingin sih ke customer-nya gitu kan, kayak kurang greeting, kurang menyambut gitu ya. Nah, di RH ini, kami membuat skripnya itu dengan memilih, bahasa-bahasa yang, apa namanya, ramah. Kita pilih bahasa-bahasa yang ramah, kemudian dari sisi suaranya, dari segi suara kita pilih suara yang hangat, gitu ya. Nah, setelah itu kita juga mencoba membantu customer supaya lebih personal, itu kita buat opsi yang lebih cepat supaya, untuk terhubung dengan agent, gitu. Nah, kalau untuk user testing, itu kita adakan tapi nggak ke consumer secara luas ya, maksudnya nggak ke eksternal. Kita, minta bantuan nih dari tim-tim internalnya RH, kita, apa namanya, minta feedback nih setelah mereka mendengarkan IVR kita, apa yang bisa kita improve gitu kan. Nah, dari, feedback itu kita sudah bisa improve sekarang, boleh dicoba IVR-nya RH, ya menurut, feedback ini ya maksudnya, apa namanya, sudah, lebih hangat lah, Lebih hangat ya, lebih terkesan personal. menyambut ya, bukan Iya. menginterogasi ya. Iya. Jadi kayak pas orang Iya. datang nelpon itu tetap kayak ada human touch-nya. Iya. Walaupun sebenarnya tadi tujuan kita ya mereka tetap dapat human touch, tapi Iya. kita pengen mereka juga efektif ya handling-nya. Betul.
Betul Oke. sekali. Nah tadi juga ya sebenarnya kalau human ya kita sebagai resource-nya kan kita ada dua nih, resource Iya. manusianya sama resource dari si sistemnya. Iya. Nah si sistem ini kan memang ya gimana caranya si sistem ini bisa nge-support kita. Di sini sisi mungkin dari AI-nya ya bisa nge-support human interactions-nya, bisa nge-support gimana kita bisa improve ke depannya dengan semua tantangan yang memang terus-terusan datang. Dan tantangannya pun ya tadi ya kita kadang memang harus nunggu sampai isunya datang baru kebayang kadang Iya, kan. benar. A lot of case kayak gitu. Jadi kayak gimana nih pas udah ada dihadapkan dengan isu baru, sebenarnya improvements apa dari sistem bisa kita olah atau misalkan gimana cara kita bikin workaround untuk bisa membantu si customers kita bisa tetap dihandle dengan maksimal. Dan juga tadi kalau dari sisi AI mungkin mereka bisa membantu juga memberikan efisiensi. Kalau kata Mbak Dana tadi ada cepat, terukur, dan relevan. Jadi kita ada 3 poin yang bisa dibantu oleh si teknologi ini dan juga hasil-hasil inilah yang akan membantu juga sebenarnya at the end of the day ke orang-orang yang bekerja di belakangnya, ya kan. Dan at last tetap biar ini nggak terkesannya kayak oh ini apakah semua teknologi, apakah semua AI gitu kan. Kita tetap incorporate warmth di tengahnya yaitu dengan suara-suara atau dengan bahasa-bahasa yang memang ramah.